Ketika kita ngomongin soal film komedi nih guys, kita pastinya bicara soal hal-hal yang gokil yang bikin ngakak dan juga nggak terduga. Di tahun 2019, kita banyak banget kedatangan film-film komedi yang pecah seperti Good Boys yang mirip Superbad dengan versi anak SD, ataupun Extreme Job yang merupakan kombinasi antara film polisi undercover dan juga masak-masakan. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Dan kemarin banyak juga nih yang minta bahas film komedi. Jadi sekarang ini yang kalian tunggu. Ada 10 film komedi terbaik di tahun 2019 dan rasanya belum pernah kalian tonton semua deh kayaknya. Filmnya apa aja? Langsung aja kita bahas ke film yang pertama. Drunk Parents. Banyak hal dan juga banyak banget upaya dari seseorang untuk terlepas dari masalah ekonomi. Frank dan Nancy sendiri punya solusi yang cukup gila dalam film Drunk Parents ini. Di film arahan Fred Ward ini, kalian bakal menyaksikan seorang suami istri yang berusaha menjual semua benda agar bisa membayar hutang mereka. Yang uniknya nih guys, mereka melakukan semua hal itu ketika sedang mabuk. Meski premisnya terkesan seperti The Hangover, namun kayaknya Drunk Parents ini nggak sekeren film arahan Todd Phillips tersebut deh. Namun meski begitu nih guys, jika kalian adalah penggemar dari Alec Baldwin dan juga Salma Hayek, kalian bisa coba tonton film yang satu ini. What Man Want. Di urutan ke-9 adalah film arahan Adam Shackman yang bakal membahas soal perbedaan pria dan wanita dengan cara yang cukup lucu. Film yang satu ini berfokus pada seorang agen atlet yang bernama Ali. Ali di sini selalu bingung tentang apa yang para pria inginkan, terutama di tempat kerjanya. Namun semua itu berubah setelah ia meminum sebuah ramuan dari seorang dukun. Sebenarnya premis What Man Want juga begitu original sih, karena sebenarnya ini hanya merupakan versi wanita dari film Mel Gibson yang berjudul What Woman Want. Dari segi ceritanya sendiri, What Man Want berkesan lebih ringan dan banyak bercandanya guys. The Hostel. Di film selanjutnya ini merupakan remake dari The Rotten Scoundrel yang diperankan oleh Steve Martin dan juga Michael Caine. Nah, di versi remake-nya ini kalian bakal disajikan sama versi wanitanya yang menampilkan akting dari Anne Hathaway dan juga Rebel Wilson. Mereka di sini berperan sebagai Josephine dan juga Penny yang merupakan dua penipu yang suka memanfaatkan pria untuk diambil uangnya. Suatu hari mereka pun berencana untuk menipu dari sekumpulan pria yang dinamakan Lord of the Rings. Ya, meski penggambaran menipunya nggak sekeren film seperti Focus ataupun Now You See Me, namun The Hustle tetap hadir sebagai film yang menghibur. Isn't it romantic? Bagi kalian yang belum kenal soal Rebel Wilson, ia adalah seorang aktris yang sempat main di trilogi Pitch Perfect. Dan bagi kalian yang udah nonton Pitch Perfect, pastinya udah tahu kalau dia itu mumpuni banget sebagai aktris film komedi. Nah, di film yang satu ini, kalian bakal melihat akting Rebel sebagai seorang arsitek bernama Natalie. Dia ini benci banget sama film komedi romantis, namun ironisnya, ia justru terjebak dalam dunia komedi romantis guys. Dari premisnya aja kelihatan banget kalau film ini berusaha membuat parodi film-film komedi romantis yang banyak banget klisenya. Hal ini juga ditunjukkan dari Natalie yang bisa memprediksi peristiwa yang bakal terjadi di sepanjang film. Last Christmas. Di film selanjutnya ini menampilkan aktris Emilia Clarke sebagai pemeran utamanya. Kalau kalian biasanya lihat akting dari Emilia di Game of Thrones, kali ini ia justru hadir di film komedi bertema Natal. Emilia sendiri berperan sebagai Kate, yaitu seorang wanita yang punya mimpi besar sebagai penyanyi terkenal. Namun sayangnya, ia sering melakukan kecerobohan, salah satunya adalah membunuh ikan peliharaan teman sekamarnya. Dan mau nggak mau, Kate pun diusir dan ia harus tinggal di rumah orang tuanya. Kate yang tidak punya tujuan pun berkenalan dengan Tom, yaitu pria yang bakal menuntun Kate dalam memperbaiki dirinya. Dan di sepanjang film, kalian bakal menyaksikan kisah cinta yang gak cuma lucu, tetapi juga cukup emosional karena karakter Tom yang benar-benar baik.
Extreme Job. Banyak banget genre yang bisa digabung dalam film bertema polisi. Meski biasanya film polisi bergenre action, namun film kali ini punya humor yang bakal bikin kalian ketawa guys. Extreme Job adalah film asal Korea Selatan yang berpusat pada sebuah tim polisi undercover. Mereka yang ingin menangkap sindikat narkoba ini terpaksa menyamar dalam satu restoran ayam. Nah, dari film ini ada kabarnya Kevin Hart tertarik untuk mengadaptasi film ini ke versi Amerikanya, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan guys. Ya terlepas dari itu, kalau sebuah film disukai sama komedian sekelas Kevin Hart, udah pasti ini bakal seru abis guys. The Beach Bum. Kalau kalian biasa menyaksikan akting Matthew McConaughey dalam film-film serius, kali ini ada yang cukup beda nih dari dia guys. Seperti judulnya, tokoh utama di film ini merupakan seorang gelandangan yang hidup di sekitar pantai. Matthew sendiri berperan sebagai Mundok, yaitu seorang penyair dengan latar belakang yang unik. Di sepanjang film, kalian bakal menyaksikan petualangan Mundok yang benar-benar nggak beraturan. Namun meski premisnya agak biasa juga, The Beach Bum punya karismanya tersendiri melalui jajaran aktornya seperti rapper Snoop Dogg, Zac Efron, dan Martin Lawrence. Kalau kalian suka film komedi dewasa yang hidupnya selengean dan melibatkan narkoba, maka film yang satu ini cocok untuk ditonton guys. Good Boys. Di urutan ketiga ada film yang merupakan kisah tentang tiga sahabat bernama Max, Lucas, dan Thor yang berusaha menjadi orang keren di sekolahnya dengan cara ikut ke pesta. Dan dari tokohnya aja emang sama, Good Boys juga punya tiga tokoh utama yang berlaga seperti orang dewasa. Cuma kali ini mereka masih siswa SD dan benar-benar polos soal dunia orang dewasa. Ada banyak jokes dewasa yang masuk ke dalam film ini, tapi jokes tersebut nggak pernah disampaikan dengan cara yang vulgar. Namun meski begitu, film ini tetap cuma bisa ditonton oleh orang dewasa ya karena dengan banyaknya kata-kata kasar yang dilontarkan oleh para karakternya. Long Shot. Bagi kalian yang kangen sama akting dari Seth Rogen, maka kalian bisa banget untuk nonton yang satu ini. Selain Seth, film ini juga mendapatkan aktris cantik Charlize Theron sebagai seorang sekretaris negara. Cerita di Long Shot berawal dari seorang jurnalis bernama Fred yang gak puas sama karirnya dan juga depresi. Hal ini pun membuat Fred berniat untuk mewawancarai Charlotte, yaitu politikus tinggi yang ternyata sempat menjadi pengasuh dan gebetan Fred waktu ia kecil. Dan hasil, mereka berdua pun saling mengenal kembali dan akhirnya menjalin hubungan romantis meski harus diam-diam. Yang bikin film ini bagus sebenarnya adalah karena chemistry antara Fred dan Charlotte yang benar-benar natural dan gak dipaksain. Selain itu, komedi khas Seth Rogen juga bikin film ini pecah banget. Booksmart. Di urutan teratas kita punya Booksmart yang merupakan film pertama dari aktris Olivia yang merambah sebagai sutradara. Di dalam film ini kalian akan menyaksikan kisah Amy dan Molly, yaitu dua siswa SMA yang punya ambisi dalam hal akademik tetapi nyaris nggak pernah datang ke pesta. Di masa-masa akhir sekolah mereka akhirnya bertekad untuk datang ke pesta dan bersenang-senang sebagai anak SMA lainnya. Salah satu hal yang unik dari film ini adalah salah satu pemeran utamanya yaitu Bernie yang nggak lain adalah seorang adik dari Jonah Hill. Mungkin karena udah bakat ya dari keluarga mereka, Bernie pun berhasil mengantarkan performa yang keren dan juga bikin ngakak. Pokoknya nih guys, kalian harus tonton film yang satu ini. Oke guys, itu dia ke-10 film komedi 2019 yang pecah dan juga bakal bikin kalian ketawa terbahak-bahak. Kalau ada film yang menurut kalian cocok masuk dalam list kali ini, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys. Karena biar kita bisa sharing sama-sama tentang film-film seru dan juga lucu lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.